Dan tadi aku mau cari kacamata dulu. Aku mau tunjukin cara download kaca versi lama. Terusan kaca live versi. Kalian jadi atas. Terus kalian tuh dan terus hari ya misalnya aku ini 2018 ya kan lalu nih kalian kesini sini nih ini kan udah ketemu download nanti kayak sebelumnya, tungguin aja, males aku tuh tapi terpaksa. Oke. November. Tapi nggak apa-apa misalnya aku hapus aja aku yang sekarang. Ya nggak apa-apa ya. Aku bisa tunjukin kita gimana kemungkinan enggak lagi doang. Alhamdulillah betul kebanyakan ini nggak gitu baca yang ini, tapi yang lain nggak pada naik stop di atas gitu aja. Sejak kapan kalian tahu kalau kepanjangan dari Ibra adalah ikan buntal rasanya asin? Tapi apakah betul begitu? Saya juga kurang tahu sebab belum sekalipun saya pernah makan ikan buntal. Oke, pada episode kali ini kita akan kembali bertamu dan bersilaturahmi ke rumah langganan topik Friday Rumors. Inilah dia. Rencananya saya menunda bahasan ini sebab menunggu episode lanjutan dari musim 2 tersebut. Tapi secara tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tak ada sawit, tak ada MBG, rumah produksi merilis Ibra berkisah musim 3. Wow, saya pikir ini jatuhnya seperti sebuah langkah yang terlalu terburu-buru, tapi bagaimana menurut kalian? Oke, di episode kali ini saya sampaikan, saya akan lawan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai Ibra di video ini. Mulai dari kejanggalan Pak Kiai yang kemungkinan pelaku pencabulan santri, sampai dugaan serial Ibra berkisah yang meniru serial Magic 5 The Animation. Let's get into it. Semua bisa kita mulai dari episode 24 Ibra musim 2 yang berjudul Pembeli Misterius. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Ibra yang seperti biasa sedang menjaga toko madu. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul sebuah mobil sport berwarna merah dan orang di baliknya memang merupakan pelanggan madu Ibra. Nah, ini lagi. Pembeli misterius tiap minggu. Siapa sih sebenarnya yang di dalam situ? Seperti biasa ya mas, 20% madu murni dan 10% madu bunga. Pada adegan ini, kita diperlihatkan diri Ibra yang mencerminkan remaja overthinking. Dia terus-menerus bertanya-tanya dalam hati mengenai siapa sosok pembeli madu di dalam mobil sport. Nah, bagi kalian yang sudah menonton episode ini, juga pasti heran kenapa Ibra sampai sebrutal itu dan sekepo itu. Bukan hanya gila penasaran tentang sosok pembeli madu, ia bahkan sampai terobsesi untuk mencari tahu kenapa sih pelanggan membeli madu yang banyak. Lah, gila urusan. Tentunya ini tidak boleh kalian contoh. Misal kalian adalah penjual produk, yang ada pelanggan malah akan ketakutan sebab merasa terlalu diurusi dan diganggu privasinya. Nah, karena Ibra di episode ini memang sangat aneh, maka timbullah sebuah dugaan liar. Bagaimana kalau Ibra dalam episode berjudul Pembeli Misterius itu sebenarnya sedang dibawa pengaruh alkohol? Loh. Salah satu ciri seseorang suka konsumsi alkohol adalah seperti Ibra ini, cemas berlebihan sampai tak mampu mengendalikan pikiran. Kenapa sih orang dalam mobil itu dapat mikir sendiri? Selalu pikiran datang, bukan berusaha sih. Tapi, buat apa ya? Misterius banget. Kalau memang beli madu buat usaha, kenapa nggak bilang? Atau buat sesuatu yang rahasia? Sepulangnya sang pelanggan yang sok misterius, Ibra yang sudah terlanjur kepo brutal malah membuntuti mereka. Entah apa yang ada dalam isi pikiran anak ini. Setelah sampai di tujuan, dari dalam mobil sport, keluarlah seorang pria tua bangka yang tak lain dan tak bukan si Pak Kiai itu lagi. Kiai? Adegan ini tentunya memicu banyak spekulasi liar di kalangan fans Ibra dari seluruh penjuru dunia. Fans Ibra di Jepang barangkali berspekulasi kalau Kiai Ibra sebetulnya adalah bos atau pemimpin dari sekte sesat yang meniscayakan si Kiai jadi entitas sesembahan atau dewa pesantren. Sedangkan fans Ibra di Amerika Serikat mungkin akan berspekulasi jika Pak Kiai sebenarnya sedang dalam misi untuk membangun bisnis prostitusi. Apalagi lokasi tempat tinggal Pak Kiai yang bisa kita lihat dalam episode ini memang sangat terpencil dan cukup sepi. Sampai-sampai Ibra pun heran. Wah, kardus lagunya dikeluarin. Tempat kayak gini nggak ada toko atau pasar tuh. Terus mau diapain tuh? Dan yang tak kalah menjanggal adalah bahwa Kiai tak sendiri di markasnya. Ada beberapa anak buah yang mana mereka adalah para santri di pesantren. Yang itu artinya teman Ibra di masa lalu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di musim 2 ini? Ada terlalu banyak kejanggalan yang dinampakkan. Contoh Badi Hoho. Nah, bagaimana kalau ternyata keluarga Hoho punya semacam bisnis gelap yang mana si Kiai terlibat di dalamnya? Para anak buah yang notabene teman Ibra di masa lalu pun dalam episode ini seolah tidak mengenali Ibra. Jadi apakah ini semua memang bagian dari alur cerita dan berujung pada plot twist, atau malahan ini cuma ketidakjelasan penulis cerita yang barangkali sudah pusing dan muak membuat alur? Asumsi liar yang bisa kita layangkan ke episode ini bukan hanya yang tadi saya katakan. Ada pula dugaan
bahwa sang kiai adalah seorang pria tua yang syabul. Dia sengaja membuat markas di wilayah yang terisolasi agar skandalnya tidak terbongkar. Dalam markas tersebut, dia setiap harinya mensyabuli para santrinya sendiri. Dan terkait dengan mengapa ia suka membeli madu dalam jumlah yang banyak, tujuannya agar supaya si bos kiai tetap punya stamina dalam melakukan aksi bejatnya. Nah, pertanyaan seterusnya, dari mana dia mendapatkan sumber daya seperti uang untuk mengurus semuanya? Yaitu karena dia punya backing. Nah, oke. Baik aku. Karakter Toke yang dimunculkan di sini sangat jauh berbeda dengan Toke versi musim 1. Kalau kita cari sebab akibat dari segi cerita, mungkin budak kiai satu ini baru saja menjalani prosedur operasi plastik di Korea Selatan. Selain perubahan bentuk pada gigi, rambutnya juga semakin lebat bak sarang burung. Nah, itu kalau dari aspek cerita. Tapi penyebab perubahan ini juga bisa jadi disebabkan oleh ketidakkonsistenan produser dalam membuat plot. Mungkin mereka merasa kalau karakter Toke musim 1 itu jadi bahan bully atau sering dijelek-jelekan oleh netizen. Ya memang tokoh ini memang rada aneh, mulai dari namanya Toke ditambah pula kebiasaannya yang suka berceletuk Toke. Alasan produser bikin karakter ini jadi semakin tidak jelas dan seolah ia dibuat hanya untuk jadi objek hinaan. Jadi apakah orang yang ngide bikin karakter ini pantas disebut kurang ajar? Sekarang mari kita bahas sedikit mengenai konsep serial Ibra musim 3 yang menceritakan masa kecil Ibra itu sendiri. Bisa kita lihat, semua desain karakter diubah drastis jadi bocil kematian. Melihat ini, beberapa dari kalian mungkin akan teringat dengan serial Magic 5 di animation. Apalagi kalau sudah tahu dengan karakter bernama Iki di Ibra 3, itu benar-benar mirip dengan tokoh bernama Kevin di Magic 5. Kiki, bawa apaan? Ya kali zaman sekarang gak ada listrik. Dipakai buat apa, Kevin? Bingung sih. Hah? Terus apa? Wah. Jadi apakah serial Ibra menyontek? Oke, secara keseluruhan, sepertinya Ibra era sekarang akan lebih fokus pada segmentasi kartun bocil kematian. Itu artinya tidak akan ada kompleksitas dalam cerita seperti masalah, konflik antar karakter dan sebagainya. Artinya lagi bahwa mungkin kita akan kembali membahas Ibra kelak musim 4-nya dimulai. Satu hal yang masih membuat saya tidak habis pikir adalah transisi musim 2 ke 3. Padahal Ibra hanya bercerita tentang masa kecilnya dalam satu momen. Malah kisah masa lalu itu berkelanjutan. Saya curiga kalau serial Ibra sekarang sebagian besarnya dikerjakan oleh kecerdasan buatan alias AI. Misalnya dari lagu pembuka dan alur cerita serta isi percakapan. Semuanya mungkin saja bikinan AI. Sebagai penutup, sampai jumpa di Ibra musim 4. Seperti biasa, saya harus cantumkan disclaimer bahwa dalam video ini sebagian besar diisi oleh spekulasi liar saya pribadi. Jadi, tolong agar kalian bisa lebih bijak dalam menonton, apalagi si admin Ibra. Tolong jangan marah ya, takutnya. Oke, terus kita maaf ya guys, aku harus kaca liveku. Aku benar-benar minta maaf ya, oke. Boleh kayak gini buka, tapi karena ini tuh HP ku tuh ya gitu, HP ku tuh ada profil bunga, takutnya nanti udah viral, jadi ya gitu aku abaikan. Udah, sebentar aku mau coba masuk dulu. Oke, lalu rame. Jadi sama